الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Ikhwatul iman rahimakumullah, tema kajian kita pada taklim ba'da subuh ini membahas tentang fadhailut tawakul. Artinya keutamaan kalau kita selalu bertawakal kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita kalau kita dalam hidup ini selalu berserah diri kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada suatu firman Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Allah sebagai pelindung. Nah, ternyata Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita buka Hayatus Sahabah dan Sirah Nabawiyah, kalimat ini pula yang diucapkan Rasulullah ketika dikepung, ketika diblokade dalam perang Ahzab selama 47 hari. Kalimat ini juga yang menguatkan Rasul dan sahabat. Itu dinyatakan Allah dalam surat Al-Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fajadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-Imran 173. Asbabun nuzul dari ayat ini ketika Rasulullah dan sahabat dikepung dalam perang Ahzab selama 47 hari. Sekitar Madinah digali parit 5 km. Rasul tidak bisa keluar dari Madinah. Sampai dalam perut Rasul ada 3 batu diikat dalam kondisi lapar. Ketika orang-orang munafik yang ada di Madinah menyuruh Rasul agar menyerah, agar takut kepada orang Yahudi dan orang Quraisy yang mengepung 10.000 pasukan waktu itu. Fajadahum imana. Provokasi dari orang munafik itu tidak membuat Rasul takut dan para sahabat. Rasul dan sahabat dalam keadaan lemah dan kelaparan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ada dalam surat Al-Imran ayat 173. Maknanya apa Bapak dan Ibu? Ibrah bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita menghadapi masalah berat, kalau kita dihadapi masalah yang menekan kita, salah satu cara agar kita keluar atau lepas dari tekanan itu, ulang-ulang saja kalimat itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Kita ucapkan ini berkali-kali, ini membuat kita tenang. Sebagai penjelasan dari surat Al-Anbiya ayat 69. Allah berfirman, wahai api, ya jadilah dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Ternyata Allah menolong Nabi Ibrahim, akhirnya api tidak membakarnya. Yang dinyalakan Raja Namrud selama 3 hari 3 malam, apinya sudah menggunung. Dalam satu hadis Rasul bersabda, kana akhiri qaula Ibrahim hina ya ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kenapa api akhirnya tidak membakar Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Ibrahim tenang ketika bahaya sudah di depannya? Ini diucapkan Nabi Ibrahim juga ketika akan dilemparkan api. Yaitu Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, mari kita kaji. Apa itu tawakal? Tawakal dari kata wakala. Fi'il madinya wakala. Wakala itu artinya menyerahkan sesuatu. Tawakal dalam sudut pandang ulama sunnah. Kata jumhur ulama sunnah, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengatakan tawakal itu idharul azzi. Menampakkan kelemahan diri. Kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 28. Aku telah ciptakan manusia itu lemah. Kadang kita dengan masalah kecil aja kita berpikir negatif. Kadang dengan masalah kecil aja kita stres. Kadang dengan masalah kecil aja kita kecil hati. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku telah menciptakan manusia itu lemah. Nah, karena manusia itu lemah, supaya kuat dalam menghadapi masalah, supaya tidak putus asa menghadapi masalah,
Seperti orang-orang Gaza sekarang yang dibombardir Israel setiap hari. Apa yang membuat mereka kuat? Bertawakal kepada yang kuat, yaitu Allah. Dan Allah berjanji, kalau kita selalu dalam hidup ini, kalau kita selalu dalam menghadapi masalah kesulitan hidup, selalu bertawakal kepada Allah, Allah berjanji, pasti Allah akan melindungi kita. Kalau kita selalu tawakal kepada Allah, 100% Allah akan melindungi kita. Ada dalam surat Fussilat ayat 31. Surat Fussilat ayat 31. Nahnu awliyaukum, kata Allah, kamilah pelindungmu wahai orang beriman. Ketika kau punya masalah, jangan hilang harapan. Nahnu awliyaukum, kami pelindung kalian. Di mana? Fil hayatid dunya wal akhirah, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ada 5 padilah, 5 keutamaan kalau kita dalam hidup ini selalu berserah diri kepada Allah. Yang pertama, ada di surat Al-Imran ayat 159. Kenapa Nabi Ibrahim ketika mau dibakar mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Kenapa Rasulullah ketika dikepung nasibnya seperti orang Gaza sekarang? Selama 47 hari, tidak sedikit pun takut dengan 10.000 pasukan orang Yahudi dan orang Quraisy. Kenapa sekarang orang-orang Gaza juga begitu tabahnya mereka? Sehingga ketabahan mereka menginspirasi ribuan orang-orang kafir masuk Islam. Yang pertama, kalau kita dalam hidup ini selalu tawakal kepada Allah, Allah akan mencintai kita. Ayatnya dalam surat Al-Imran ayat 159. Kata Allah dalam surat Al-Imran 159, apabila engkau telah berazam dengan sesuatu yang baik, planning yang baik, termasuk berazam membela agama, fa'idha azamta, fatawakal Allah. Berserah diri pada Allah. Innallaha la yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi itulah nikmatnya orang beriman, Pak. Kalau orang nggak beriman, kalau punya masalah ditelan sendiri, dihadapi sendiri. Kalau orang beriman, kalau punya masalah, dia hadapi masalah itu dengan gentle. Setelah dia usaha maksimal, dia serahkan pada Allah. Jadi tenang, Pak. Kita kan nggak boleh lari dari masalah. Karena hidup ini tempatnya masalah. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian. Tidak mungkin sampai kita meninggal, kita akan diuji oleh Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Pada belum datang kepada kalian penderitaan, ujian, kesulitan yang dihadapi orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wadh-dharra. Mereka diminta kemalangan, penderitaan, wazulzilu, dan mereka digoncangkan dengan berbagai ujian, penderitaan dan masalah kehidupan. Jadi gak mungkin orang beriman itu lepas dari masalah. Karena syarat utama masuk surga, kita harus siap menghadapi masalah. Semua orang punya masalah. Maka kalau kita punya masalah, rileks saja, tenang aja. Ya, karena di belakang kita ada Allah. Di belakang kita ada Allah, Pak. Siapa yang mengatakan itu? Allah sendiri, Pak, kepada kita. Di surat apa? Surat Ar-Rum ayat 47. Allah memberikan spirit semangat kepada kita dalam surat Ar-Rum ayat 47. Kata Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sesungguhnya hak kamilah untuk selalu menolong orang-orang beriman. Ini faktor kekuatan orang beriman. Mereka selalu bertawakal kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah itu Allah akan mencukupi segala keperluan hidupnya. Keperluan primernya, basic need-nya, kebutuhan pokoknya Allah akan penuhi dalam hidup ini. Rizkinya, kesehatannya, keselamatannya, dan lain-lain. Hal ini Allah firmankan dalam surat At-Tolak, surat 65 ayat 3. Ini ayat yang sangat populer di kalangan kita. Allah berjanji kepada kita, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa orang selalu berserah diri, bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan pokoknya. Orang beriman adalah orang yang selalu percaya akan rahmat dari Allah. Karena Allah berjanji dalam surah Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Sesungguhnya hak kamilah untuk selalu menolong orang beriman.
Kalau Allah sudah menjamin seperti itu, siapa takut? Masalahnya kan kita kalau punya masalah bukan bertawakal kepada Allah. Ada orang bertawakal kepada jimatnya, bertawakal kepada dukunnya, bertawakal kepada horoskopnya, zodiaknya, bertawakal kepada kuburan-kuburan keramatnya. Nah, itu salah. Itu syirik. Allah sendiri menyuruh kita dalam surat. Nih, hukum tawakal itu hukumnya wajib ya. Jadi hukum tawakal itu hukumnya wajib sama dengan sholat, zakat, puasa, haji. Dalilnya itu ada dalam surat At-Taubah 51. Itu menjadi dalil mufassirin ahli tafsir tentang wajibnya kita punya sifat tawakal. Dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, makanya Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, tidak ada satu musibah melainkan yang telah ditulis oleh Allah. Huwa maulana, Allah pelindung kami, pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang beriman. Dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah menjelaskan ciri orang beriman itu, kata Allah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman itu adalah mereka selalu berserah diri kepada Rabb-nya. Tentunya setelah ikhtiar maksimal. Kita pernah dengar suatu riwayat, ada seorang sahabat masuk masjid, untanya tidak diikat. Rasul bertanya, kenapa untanya tidak diikat? Ya Rasul, natawakal Allah. Ya Rasul, saya bertawakal kepada Allah. Rasul mengatakan, i'tilha summa tawakal Allah. Ikat dulu untamu itu, kemudian bertawakal kepada Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah itu setelah ikhtiar. Jadi janji Allah yang kedua kepada orang yang tawakal, Pak ya. Segala jangan khawatir dalam hidup ini, jangan cemas, jangan takut. Allah telah menjamin kehidupan kita di surat 65 ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Tentunya sekali lagi tawakal itu setelah kita ikhtiar. Umpamanya ibu anaknya sakit, obati semampu kita. Semampu keuangan kita. Habis itu tawakal. Ya, jadi enak tawakal itu. Endingnya membuat kita tenang. Yang ketiga, Allah berjanji kepada orang bertawakal akan dilindungi dari segala mara bahaya dari setan. Jadi orang bertawakal itu ditakutin oleh setan. Ya, ini ayatnya ada. Ayatnya surat An-Nahl ayat 99. Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuatan. Kepada siapa? Orang beriman dan orang yang bertawakal. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, setan tidak bisa memberikan madorot kepada kita. Di bab yakin dan tawakal, itu babnya bab awal-awal di kitab Riyadhus Shalihin. Ada hadis bahwa ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita keluar rumah, membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, ternyata malaikat menjawab di langit. Cuma kita nggak dengar. Kenapa malaikat menjawab? Siapa yang nyuruh? Allah yang menyuruh. Apa jawaban malaikat ketika kita keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah? Jawabannya begini, hudita, kamu telah mendapat petunjuk dari Allah. Wa kupita, kamu telah dijamin keselamatan engkau oleh Allah. Wa wukita, kamu telah dipelihara dari segala mara bahaya. Dan yang terakhir, wa tanahayya anhus syaiton, kamu akan dihindarkan dari segala mara bahaya dari setan. Makanya Pak, kalau kita naik kendaraan, mobil atau motor, ada 3 doa jangan kita lupa. Pertama doa naik kendaraannya. Ya, ada 3 kan, diantaranya subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Setelah itu Pak, kita jangan langsung start kendaraan. Kita beristighfar dulu 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kita kalau bawa kendaraan harus istighfar 3 kali? Karena ada jaminan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33. Kalau kita selalu istighfar, Allah akan menghindarkan kita dari musibah. 833. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengazab mereka kalau mereka selalu istighfar. Jadi supaya kita selamat, ketika kita bawa kendaraan, banyak istighfar. Kalau perlu ketika kita nyetir atau bawa motor, terus istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dijamin oleh Allah
kita akan dihindarkan dari musibah. Itu janji Allah, Pak. Dan Allah tidak akan mengingkari janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Jadi kalau Allah berjanji dalam surat Al-Anfal ayat 33 bahwa Allah akan menghindarkan kita dari musibah kalau kita suka beristighfar, itu pasti. Nah, yang terakhir tadi, bacalah doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baru kita nyalakin kendaraan kita, baru kita jalan. Nanti tenang hati kita. Ya. Nah, yang keempat, Pak. Apa fadilah, apa keutamaan yang Allah berikan kepada kita kalau kita selalu bertawakal kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah as-sakinah was-sa'adah. Kalau kita selalu tawakal kepada Allah, Allah akan menganugerahkan kita ketenangan dan kebahagiaan. Ketenangan dan kebahagiaan inilah yang kita cari setiap hari dalam hidup ini. Ini akan kita gapai, akan kita raih kalau kita selalu tawakal kepada Allah. Ya. Ayatnya tadi sudah kita bahas sekilas, ada di surat Al-Imran 173. Al-Imran 173. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fajadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, yang terakhir, Pak, janji Allah kepada orang bertawakal, ini yang kita idam-idamkan setiap hari dan saat. Itu Allah menjamin sorga. Jaminan Allah itu ada dalam satu hadis, ya. Hadis rawahu Muslim. Akan masuk sorga suatu kaum atau seseorang yang hatinya seperti hati burung. Ya, maksudnya burung itu kan tagdu himaso wataruhu bitona. Burung itu pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Jadi burung tuh, Pak, tiap hari tawakal. Karena burung tuh gak ada budaya menimbun. Burung tuh pergi pagi dalam keadaan lapar dengan tawakal, pulang sore dalam keadaan kenyang. Itu dalam hadis dikatakan. Ya, kata Rasul begini. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Kalau kalian selalu bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal, la rozaktum, kata Allah, aku akan memberikan rizki kepada kalian kama turzakut toiru, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tagdu himaso, pergi pagi dalam keadaan lapar, wataruhu bitona, dan burung itu pulang sore dalam keadaan kenyang. Burung saja, Pak, nggak diberikan akal, hanya insting, hanya modal tawakal dapat rizki. Apalagi manusia. Kalau manusia ikhtiar maksimal menjemput rizki, pasti Allah akan memberikan rizki. Allah menjamin dalam surat 11 ayat 6. Ya, surat 11 Hud ayat 6. Ya, wa ma min dabatin fil ardi, kata Allah, illa 'alallahi rizquha. Tiada satupun makhluk yang melata, yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini, mau binatang, mau serangga, mau apapun, apalagi manusia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada satupun makhluk yang bergerak, melata, yang bernyawa di muka bumi ini, melainkan rizkinya dijamin oleh Allah. Makanya kalau orang selalu mengeluh rizki, itu tanda kerusakan akidah, tanda kerusakan iman. Yang penting ikhtiar. Allah menjamin rizki pasti ada. Sedikit banyaknya itu sudah takdir. Nah, kalau orang punya mentalitas seperti itu, jaminannya jaminan surga. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah pembahasan tema tentang al-fadailut tawakul, keutamaan yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita selalu bertawakal. Maka karena tawakal itu hukumnya wajib, sama dengan sholat, sama dengan zakat, haji, dan lain-lain, maka selayaknya lah dan seharusnya lah setiap detik, setiap saat kita selalu tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah setelah kita ikhtiar maksimal. Insya Allah kalau kita selalu berserah diri kepada Allah dalam menghadapi segala kesulitan hidup ini, dunia akhirat, kita akan selamat dunia dan akhirat, kita akan bahagia, kita akan tenang dunia akhirat.